Assalamualaikum kawan-kawan. Sampai jumpa kembali di channel kami Podcast Asik. Ya, kami next ngopi bareng lagi dengan Bang Japar. Anggota DPR provinsi ini ada berapa orang Tanjung Barat kan, yang jadi anggota DPR provinsi. Dan itu kan salah satu aset, Bang. Maksudnya dalam aset tuh orang Tanjung Jawa Barat yang menjadi anggota DPR provinsi. Ada Abang, ada siapa lagi? Sekitar 5 orang ya. 8 dong. Nah, 8 orang itu kan potensial untuk mengarahkan anggaran pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menurut pandangan Abang saya pribadi, apakah itu salah satu potensi juga yang sama seperti saya gambarkan tadi? Ya, tugas anggota DPRD provinsi itu membagi-bagi kue pembangunan dari APBD provinsi untuk kepentingan masyarakat Dapil Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Timur. Kalau kita bicaranya di sini Tanjung Barat, kita Tanjung Barat kan gitu. Hanya saya perlu menjelaskan memang kondisi APBD Provinsi Jambi itu tidak terlalu menggembirakan. Untuk periode saya masuk ini memang dulu APBD kita di Provinsi Jambi kan mencapai 5,6 triliun. Faktanya hari ini hanya 4,6. Hilang setriliunnya itu. Dari mana sisi hilangnya? Pertama dari DAK, daripada pemerintah pusat itu. Yang kedua, yang sedang hari ini kita kencang-kencangnya upayakan itu adalah dana PI itu, dana partisipasi interest, di mana semua daerah yang mempunyai migas, ya Provinsi Jambi kan migasnya yang termasuk ada di Tanjung Jabung Barat, itu berhak diberikan keuntungan apa ya, bagi hasil itu sebesar 10% itu. Nah, maka perdebatannya kemarin, kalau ini jalan, Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang terkena imbas bagus. Iya, kita bisa APBD kita bisa 5-6 triliun itu kalau memang itu bisa terlaksana, terrealisasi sepenuhnya. Mudah-mudahan, Bang. Sebab provinsi saja perkiraan kami bisa di angka 11-12 triliun mestinya. Kalau dana PI ini memang betul-betul terrealisasi sepenuhnya ya. Mudah-mudahan. Cuman hari ini kan kemarin pas di Kementerian Dalam Negeri, saya kan kebetulan juga sebagai anggota Bapemperda di DPRD provinsi. Kita kan membahas tentang pendirian Persoroda, perusahaan persero daerah itu, sebagai syarat untuk mendapatkan PI itu. Saya akan tanya, angka 10% itu dari mana? Iya. Kalau angka 10% itu daripada laporan keuangan Petrochina, artinya kita ini posisinya adalah pasif. Pasif dong. Iya, iya. Kita ikut aja apa yang jadi keputusan mereka, kan begitu. Makanya berapa besar neraca keuangan mereka, dari situlah kita ambil 10%. Nah, saya bilang mestinya 10% itu dari produksi migas yang kita punya di Jambi ini, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Barat. Caranya bagaimana? Kita pernah lakukan itu, tapi tidak berhasil dulu. Pernah gitu, Bang. Nah, kendalanya, Bang. Kendalanya karena tidak dilaksanakan oleh Pak Bupati. Itu dulu ya, itu dulu. Sekarang beda. Sekarang udah. Jadi dulu pernah dianggarkan kajian mengenai produksi migas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi produksi migas ini dulu kita kerjasama dengan ITB untuk melakukan kajian itu sampai kepada pembelian alat ukur berapa barrel sih per hari, berapa gas tuh ukurannya, berapa sih produksi gas kita untuk Tanjung Barat. Waktu itu bicaranya bukan PI, waktu itu bicaranya adalah DBH. Nah, makanya ini sekaligus saja kita mendorong lah Pak Bupati atau Pak Gubernur melakukan kajian itu. Iya. Kalau mau, DPRD nampaknya udah berat sekali melakukan kajian itu. Soalnya kan dana 10% itu lumayan untuk itu besar sekali. Makanya beberapa kali di Kementerian Keuangan tuh kalau kita sedang berurusan ke Jakarta masalah keuangan ya,
kita kan selalu diejek oleh Kementerian Keuangan sebagai daerah yang masih menyusu kepada APBN. Saya suka naik pitam tuh. Saya bilang, kamu orang Jakarta atau orang Jawa, orang pemerintah memandang Indonesia dari Jawa dan Jakarta ya begini ceritanya. Coba kalau PAD, kan mereka bicara PAD. Coba kalau PAD kita ini berasal daripada DBH migas ini. Seperti apa coba Indonesia? Pasti lebih banyak, lebih kaya Sukami Sumatera ini atau luar Jawa lah saya bilang. Riau rungkat bang. Nah makanya kalau seandainya migas itu jadi PAD coba, kan gede. Nah, cuman persoalannya tadi kita kan secara jujur pemerintah daerah ini kan nggak tahu berapa sih besaran migas kita, besaran produksi migas kita. Parameternya begini ya, ukuran untuk nggak tahu kita berapa. Apakah anggota DPR tidak bisa menelusuri hal tersebut, bang? Bisa kalau ada alatnya, tapi kan alatnya kan digerakkan pakai teknologi tertentu itu. Berarti pihak ketiga. Dan butuh kebijakan daripada pihak-pihak tertentu juga. Bagi abang ini apakah ada temboknya? Kalau dalam dipresentasikan berapa persen ini bisa terjadi bang di masa akan datang dari perjuangan abang tadi? Saya kira ini butuh sinergi dari banyak pihak, ya. Pak Gubernur, Pak DPR, bahkan pemerintah pusat. Apa salahnya sih terbuka saja berapa sih migas kita? Ini produksi migas kita maksudnya berapa sih? Cuman itu nggak pernah. Oh, ini baru tahu kami nih bang informasi yang ini. Kita kan nggak tahu. Iya. Makanya ukuran DBH migas itu ya semata-mata pasif dari laporannya Petrocina dalam hal ini ya SKK migas. Oh. Saya pernah ngeyel di Kementerian SDM dan Keuangan itu. Mereka malah dengan ketus jawab bahwa ini negara Indonesia. Minyak ini dikuasai negara, bukan kamu aja yang butuh. Kok begitu bilang, bilang gitu. Ini kan persoalannya harus didudukkan produksi migas ini dari daerah kita, gitu. Itu yang maksud saya. Sehingga kita mau tahu, mau tarik, kalau mau ngitung DBH itu, ya dasarnya ini. Nah, sekarang lagi sibuk-sibuk ngurus partisipasi interest, dasarnya juga harusnya ini, gitu loh. Cuman kan sekali lagi kelemahan kita tidak ada satupun di daerah maupun di negara ini yang mau jujur ya untuk membuka berapa sih produksi migas kita. Justru sebenarnya di situ letak daripada ya saya sebut keculasan terbesar negara ini di situ lah. Di mana lagi ya, Pak? Kenapa mereka nggak membuka? Kalau tidak ada ruang yang namanya keculasan tuh apa namanya? Saya ingat dulu Bupati Meranti pernah berbicara seperti ini juga, bang. Itu menakut-nakuti saya itu. Saya dulu bilang, ini Pak Bupati Meranti tidak lama umurnya, saya bilang, tidak lama. Jadi ya itulah realitanya. Orang yang bicara ke wilayah itu agak gawat itu. Soalnya ini informasi yang jarang didengar publik ya kawan-kawan terkait dana bagi hasil, dasar pembagian itu berapa persen itu, dan berapa hasil daripada minyak itu tidak sama-sama diketahui kepala daerah dan DPR. Dan terkesan negara di sini yang dikatakan oleh Bupati Meranti itu kan, dan ada kata-kata yang jahat itu waktu itu. Mungkin dia offsetnya di situ. Iya. Dan ini kan menarik kawan-kawan. Mungkin setelah dari pembicaraan Bang Japar terkait dan sesuatu informasi yang baru tadi itu, pertama menambah khazanah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan nanti ada solusi bang ya tentang hal tersebut yang Abang perjuangkan ya. Untuk mudah-mudahan APBD kita meningkat, dan meningkatnya APBD tadi menunjang kesejahteraan masyarakat. Terkait pembangunan nih bang, karena abang ini lama nih di bagian legislatif di pembangunan ya. Secara histori abang ini banyak pengetahuan terkait blueprint Tanjung Jawa Barat itu seperti apa tuh bang. Mungkin kawan-kawan mau dengar, dari semua Bang Dedek juga mau dengar kan, mungkin bisa diskusi yang lebih baik nanti kan. Silakan bang. Terima kasih. Jadi yang pertama kalau bercerita mengenai blueprint
Tanjung Jabung Barat, artinya kita bicara grand strategi atau perencanaan pembangunan terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini bicaranya Bapeda mestinya. Ya kan abang sudah tahu informasi. Bapeda ini adalah dapur daripada atau otak daripada pembangunan yang ada di Tanjung Barat. Yang pertama tentu yang harus kita lakukan adalah memahami karakteristik wilayah kita. Ya. Wilayah kita ini ada 13 helai kecamatan, ya kan begitu. 134 desa dan kelurahan. Semuanya punya potensi. Asalkan didorong dengan betul gitu loh. Potensi-potensinya itu insya Allah bisa menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini maju. Yang kedua, kita harus memahami hambatan di setiap wilayah itu sekaligus memahami berapa besar kita punya dana, punya modal untuk membangun ini, termasuk potensi-potensinya. Itulah yang menjadi dasar daripada blueprint Tanjung Jabung Barat itu. Sehingga kita lalu bisa memutuskan kebijakan, arah kebijakan di bidang pendidikan, arah kebijakan di bidang infrastruktur, arah kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, apalagi kelautan kita, sosial keagamaan kita, kan begitu. Nah, inilah yang tertuang sebenarnya di dalam RPJMD kita. Kabupaten Tanjung Barat kan bupati baru tuh, baru dipilih. Saya tidak tahu di DPRD ini apakah sudah mulai pembahasan RPJMD itu atau belum. Seharusnya sudah. Sudah. Seharusnya 6 bulan sesudah dia terpilih itu sudah ditetapkan. Sudah. Harusnya. Saya yakin sudah. Nah, makanya kita kan belum mendapatkan sosialisasi apa-apa isi RPJMD. Isinya adalah pengikatan antara pemerintah, bupati dalam hari ini dengan DPR. Apa yang mereka sepakati di dalam RPJMD itu? Makan ketahuan tuh arah kebijakan pembangunan Tanjung Jabung Barat itu seperti apa. Kan kayak gitu. Kita tidak tahu karena memang ukurannya lalu menjadi berbeda-beda. Misal Pak Bupati mempunyai target penyelesaian infrastruktur kita tuh berapa kilo sih dari jalan-jalan keekonomian kita, dari jalan produksi kita, dari jalan lingkungan kita, kan begitu? Berapa kilo yang dia mau? Sesuai enggak dengan kemampuan keuangan daerah kita? Nah, itu dibagi dari 5 tahun masa menjabat, ya kan? Dibagi dalam setiap tahun. Nah, di situ sebenarnya kalau kita mau mengevaluasi seorang kepala daerah itu bekerja sesuai dengan perencanaannya atau tidak, kan gitu. Yang abang amati selama ini? Ya, ini susah kita ngomongnya ya. Kadang-kadang di tengah jalan banyak juga pemimpin kita tuh yang lalu lari dari itu kan, dari RPJMD itu. Suka punya keinginan beda tengah jalan bikin aja dia. Dan kadang ya itulah kadang-kadang kita karena alasan-alasan politik lalu tidak konsisten untuk mengawal itu. Kadang-kadang begitu sih, kita akui saja. Nah, itu yang terjadi. Tapi kita intinya hari ini menilai bahwa sebagian besar masih on the track. Kan, karena memang beban pembangunan kita ini sangat besar. Ya. Nah, makanya kalau bicara blueprint Tanjung Jabung Barat itu letaknya adalah Bapeda. Nanti penjabaran daripada RPJMD yang sudah disepakati itu ada namanya Renstra SKPD. Di dalam Renstra rencana dan strategi SKPD itulah dijabarkan. Oh, kita punya uang sekian, maka kita hanya mampu bangun sekian. Nah, inilah yang sebenarnya harus disampaikan kepada masyarakat itu. Sehingga nggak ada lagi masyarakat yang bilang ini nggak kerja. Ya, kita kerja tapi mungkin karena kemampuannya hanya segini. Nah, kalau masyarakat mau debat, duitnya segini, Pak. Bisa ini begini, kan kayak gitu, Pak. Iya. Jadi perdebatan-perdebatan kita ini sehat di tengah masyarakat itu. Itu kemarin kan ada itu ormas kemarin, Bang, yang menyatakan bahwasanya mereka itu ingin debat dengan anggota DPR. Yang dianggapnya anggota DPR itu lamban mungkin ya dalam pengelolaan pembangunan. Tanggapan Abang itu bagaimana itu?
Ya sah-sah saja kalau masyarakat memberikan penilaian. Bagi saya pribadi hal-hal seperti itu, hal-hal yang mendorong supaya kita lebih produktif, itu biasa saja. Di alam demokrasi hal-hal kritik itu ya biasa. Cuman saya perlu jelaskan bahwa DPR itu bukan eksekutor. Dia jabatannya adalah legislator, ya. Tahu kan? Legislator itu meliputi 3 fungsi, yaitu melakukan pengawasan, melakukan penganggaran, dan melaksanakan tugas regulasi. Kan begitu. 3 hal itu saja. Nah, yang mengeksekusi itu ya murni para eksekutif ini, Pak Bupati dan jajaran. Kalau di skala kabupaten, gubernur dan jajaran, dalam skala provinsi, presiden dan jajaran dalam skala pusat, kan begitu. Jadi DPRD itu dalam posisi melakukan pengawasan, melakukan bersama-sama dengan pemerintah melakukan penganggaran dan membuat regulasi atau membuat aturan, kan kayak gitu. Dalam skalanya masing-masing. Skala provinsi bikin peraturan di tingkat provinsi, pusat membuat regulasi di pusat, daerah membuat perda di daerah, kan kayak gitu, Pak. Nah, kan lalu banyak lagi yang tanya, apa visi dan misi DPRD? Ya, nggak ada. DPRD nggak wajib punya visi misi. Yang wajib punya visi misi itu Pak Bupati. Kenapa begitu? Karena DPRD itu didesain untuk menjadi penyambung lidah masyarakat, corongnya masyarakat. Apa yang jadi kehendak masyarakat, itulah visi DPRD itu. Gawat kalau DPRD punya visi misi sendiri, ya kan? Artinya dia tidak akan aspiratif. Kalau saya menyediakan diri untuk kosong, tidak punya aspirasi, ya aspirasi saya tergantung masyarakat. Maunya apa masyarakatnya? Masyarakat mau jalan, ayo. Masyarakat mau bangun masjid, ayo saya bantu, kan kayak gitu. Selagi ruangnya ada, pasti itu yang kita lakukan. Kalau kita bikin-bikin sendiri, ya itu justru keliru menurut saya. Kan? Jadi memang kita diberikan peran seperti itu sebagai penyambung, ya kan? Maka kalau ditanya visi misi kamu DPRD apa, ya tergantung bapak-bapak yang memilih saya itu apa maunya. Mereka mau bangun pertaniannya, ya saya perjuangkan sekuat-kuatnya. Mereka maunya jalan, saya perjuangkan sekuat-kuatnya, kan begitu. Mereka mau sekolah, saya perjuangkan, kayak gitu. Jadi apa yang menjadi keinginan masyarakat, itulah yang menjadi ide dasar daripada kerja DPRD. Kalau visi misi secara spesifik nggak ada, tapi visi misi secara umum ya jelas adalah membela kepentingan masyarakat. Itu visi misinya kan gitu. Tapi secara spesifik apa gitu, kita suka dengar tuh di TV tuh. DPR RI yang latar belakangnya artis, olahragawan, bilang bahwa mereka akan mengajukan olahraga. Bukan tugasnya. Bukan tugas mereka itu. Ya artinya bukan tugas terlalu politis. Karena mereka karena tidak akan bisa mengeksekusi mereka. Tidak akan bisa mengeksekusi kebijakan karena memang tugasnya bukan itu. Tugas mengeksekusi kebijakannya tugasnya bapak-bapak yang di kementerian kalau di pusat, dan para kepala dinas di provinsi maupun kabupaten. Itu. Nah, jadi balik lagi cerita blueprint tadi, kita harus kawal, ya kan, apa yang menjadi kesepakatan di RPJMD sekarang, ya kan, karena kita ini kan dianugerahi alam yang memang berbeda dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jambi. 7 kecamatan di hilir dengan kondisi rawa berlumpur ini, tentu perlakuannya harus beda dengan 6 kecamatan di hulu. Dari sisi pengawasan, dari sisi pembiayaan, beda, Pak. Nah ini kadang-kadang sama aja gitu loh, nggak bisa. Logikanya membangun infrastruktur di wilayah hulu tuh lebih murah, Pak. Iya. Lebih murah, dengan standar harga yang sama dia lebih banyak dibanding dengan hilir. Volumenya. Ini harus didesain sebagai bagian daripada strategi pembangunan kita, biar semua wilayah itu benar-benar dapat kecipratan pembangunan gitu. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa semua wilayah Tanjung Jabung Barat, desa-desa ini dapat jatah pembangunan. Saya udah keliling 134 desa kelurahan Tanjung Jabung Barat ini. Ya.
Banyak desa-desa ada yang ngeluh, sudah 2 periode saya jadi kades Pak, tidak dapat dana dari APBD itu tak pernah dapat. Ada. Jadi kemana aja kamu bilangnya itu? Ya, kan? Jangan bayangkan di hulu itu juga sudah ini ya, sudah tercukupi pembangunannya. Banyak itu yang belum pernah tersentuh. Cuman mereka kelebihannya kendaraan roda 4 bisa masuk karena tanahnya udah keras. Loh, kampung saya sekarang tanah gambut itu roda 4 tenggelam dia. Terkait pembagian anggaran pembangunan hulu dan hilir. Yang mana di hulu tanahnya keras dan hilir tanahnya berlumpur. Yang tergambar bahwasanya ini pembagiannya tidak merata, tidak objektif dengan bangunan di setiap daerah tadi. Nah, makanya ini kan butuh pembuat perencanaan pembangunan yang ada di Bapeda kita itu maupun nanti dibantu di dinas-dinas ya kan, itu membuat rencana strategi pembangunan yang memang komprehensif ya. Komprehensif itu artinya menjawab tantangan kebutuhan di setiap wilayah kan gitu. Itu kita bicaranya baru dari sisi infrastruktur itu. Dari sisi yang lain kan kita juga harus atur ya, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan. Kita harus paham misalnya kalau di Betara itu adalah sentranya Pinang misalnya ya. Kopi. Maka daerah-daerah seperti ini harus disupport oleh pemerintah untuk komoditas itu. Kadang ada daerah dengan tanaman sudah bagus seperti itu, disupportnya pakai komoditas yang lain. Karena sekarang nih musimnya sawit lagi mahal, kasih sawit semua. Kan gitu, akhirnya kopi dan pinang yang sebelumnya menjadi komoditas aktif dan ekonomis di masyarakat kita, jadi malah hilang kan begitu. Jadi malah tidak ada lagi. Nah, atau di peternakan misalnya, daerah-daerah tertentu di kecamatan kita itu kan bisa dibagi-bagi. Misal Pengabuan itu sentranya sapi, Senyerang sintannya bebek. Itu kan hal-hal yang bisa didesain oleh pemerintah. Hulu itu sentranya komoditas unggas apa gitu. Hilir ini bagaimana? Nah ini dinas harus pandai menerjemahkan rencana strategi daripada blueprint pembangunan yang sudah disepakati antar bupati dengan DPRD. Ya memang saya percayalah 100% dari 100% itu 60% masih berkutat kepada pembangunan infrastruktur, itu pastilah. Kita ini daerah Sumatera ini, luar Jawa ini rata-rata kan masih berkutat itu kan. Makanya nggak bisa juga kita menentukan arah pembangunan itu di luar pembicaraan mengenai pembangunan infrastruktur. Gimana mau bicara SDM? Orang seberang kota aja masih berlumpur masuk ke kota ini kan. Ya susah mau cerita SDM. Orang kadang kan nggak paham ya kan. Itu daerah kita ini masih berkutat untuk itu. Syukurlah sekarang listrik udah masuk sehingga bisa nonton TV, bisa main HP, sudah tidak buta informasi lagi. Jadi kan memang kan banyak yang ngomong tuh. Ngomongnya melulu infrastruktur saja ya. Memang kita begitu kan masih. Pembangunan. Infrastruktur masih tahap itu. Gitu. Ada gitu mas. Kalau menurut Bang Dede nih, terkait apa yang disampaikan Abang Dede itu kan ada daerah-daerah yang punya kekhususan tentang ternak sapi, komoditi tadi. Apakah peran pemerintah daerah khusus kepala dinas ini sehingga peluang-peluang yang strategis ini tidak terrealisasi di masyarakat? Bagaimana itu Bang? Pertama kalau saya menanggapi, menurut saya itu dinas itu harus ada program prioritas. Itu pertama yang diakomodir oleh Bapeda. Bapeda juga harus memiliki kajian-kajian masalah tata kelola daerah tertentu, baik itu berkaitan dengan demografis, pendudukan, geografis, kemudian juga masalah komoditi yang berkaitan dengan ekonomis. Itu mereka juga harus ada kajian. Terus berkaitan juga dengan kita ini kan terbagi 2 wilayah yang masih lazim kita sebut Hulu Hilir. 6 di wilayah Hulu, 7 di wilayah Hilir. Ini juga di Bapeda ini tadi sudah disinggung sama banyak Pak juga. Itu kurang proporsional.
Sehingga pembangunan infrastruktur itu seyogyanya harusnya dengan anggaran yang sama, volumenya akan beda ketika pekerjaannya di hilir maupun di hulu. Karena di hulu tanah keras, di sini kan tanahnya lembut. Nah itu tadi. Itu juga Bapeda, peran Bapeda ini memang sudah sering kali kami dari kelompok komunitas ataupun ini ya komite olahraga itu sering dilibatkan di FGD, fokus group discussion di Bapeda maupun kemarin di Pansus 2 DPR untuk ke perda keolahragaan maupun ketenagakerjaan. Kita diundang dan kita sampaikan saran ini. Sampai sekarang kan kita tidak pernah dengar dari kepala OPD ataupun kepala dinas itu mengatakan bahwa tahun ini program prioritas kami ini. Misalnya kepala dinas peternakan, kami akan salurkan sekian ribu sapi dengan kelompok tani yang di sini. Itu tidak pernah disampaikan. Cuma secara gelondongan mereka menyampaikan bahwa di sini kami akan menganggarkan pengadaan sekian seribu sapi, sekian ratus sapi, terus sekian ribu kambing, bebek. Tapi di mana letak lokasinya? Nah, berkaitan dengan infrastruktur juga sama. Kepala Dinas PUPR berkaitan dengan swakelola pembangunan infrastruktur jalan, mereka tidak pernah menyampaikan secara gamblang itu titik-titik mana yang mau dipakai untuk swakelola. Akhirnya kebijakan yang timbul, kebijakan atas kemauan dari kepala daerah yang bersifat insidental, dadakan, mendadak, yang kadang keluar dari jalur RPJMD tadi. Itu yang terjadi. Besar loh, swakelola itu kadang sampai 20 miliar satu tahun. Kemana? Harusnya kan untuk target itu sudah ada tergambar sebelumnya. Misalnya titiknya di Kelurahan Sriwijaya sekian kilo, di Kelurahan Patunas sekian kilo, di Kelurahan ini sekian kilo, sehingga kepala desa maupun lurah yang berwenang di situ bisa mengusulkan dan tepat sasaran. Ini kadang-kadang yang di aspal yang dibutuhkan jalannya masuk gang, tapi yang di aspal jalan itu terus dengan alasan overlay, perbaikan jalan karena kerjaannya mudah, dan swakelola itu mutlak loh. Langsung berkaitan dengan dinas. Ya seperti itulah. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Dan menurut Bang Ja'far nih, harapan Abang tuh dengan blueprint yang sudah disepakati oleh DPR ini, Abang selaku DPR provinsi, apa sih harapan Abang? Ya bagaimanapun saya kan bagian daripada masyarakat Tanja Barat. Ya. Saya berharap dengan porsi APBD yang dibanding Provinsi Jambi maupun kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Jambi ini kan lebih lumayan ya, Tanja Barat. Saya berharap dengan pembangunan dengan arah pembangunan yang tertata, terarah tadi ya, blueprintnya jelas gitu, bagus. Ini percepatan pembangunan kita bisa lebih maksimal gitu. Itu yang kita inginkan gitu. Banyak daerah-daerah kita yang memang membutuhkan pengentasan pembangunan yang perlu, saya kira strategi pembangunan yang betul-betul maksimal gitu supaya cepat gitu. Saya terus terang saja selama 3 periode itu berkutat pada masalah itu. Untuk mengentaskan jalan di seberang kota itu, bayangkan tuh dari tahun 2009 sampai sekarang baru begitu, coba. Malu kadang kita dengan masyarakat, tapi ya karena memang kita tidak menjadi eksekutor itu tadi, sehingga kadang-kadang kita tahu bahwa prioritas pembangunan kita ini kadang-kadang banyak melencengnya. Kadang di tengah jalan, jangan lagi lah, mudah-mudahan Bupati ini punya komitmen tinggi ya. Apa yang disepakati di RPJMD itulah yang dijalankan. Karena terus terang aja di masa-masa yang dulu seketika di tengah jalan ada selera berbeda, bikin pula yang jadi seleranya itu. Padahal tidak disepakati. Apakah kita tidak berteriak juga, cuman kebutuhan politik kita kan lalu menjadi tersandra juga. Kita ini butuh pengakuan juga dari masyarakat. Jujur aja kan. Karena orang politik, pas pemilu yang
yang pengakuan itu jadi penting gitu. Iya, benar, benar. Kalau kita tidak mendapatkan nilai baik dari masyarakat, tidak dapat value gitu dari apa yang kita lakukan itu. Nah, inilah yang menjadi masalah, sehingga kadang-kadang kita berkompromi terhadap kegiatan-kegiatan kepala daerah yang di luar RPJM ini, jujur saja begitu. Nah, ke depan saya berharap ini tidak terjadi. Iya. Apa yang menjadi kesepakatan di RPJM itu jalan, sehingga arah pembangunan kita ini jelas. Sebenarnya bupati itu dan jajaran bisa dikatakan bekerja, asal RPJMD-nya itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, udah kerja itu. Nah, seperti contoh ya kan tadi saya bilang, dengan kemampuan anggaran misalnya 2 triliun. Ya. Angka untuk pengentasan pembangunan infrastruktur misalnya 400 miliar misalnya. Dari angka 400 miliar itu per tahun hanya bisa menganggarkan jalan ekonomi kita sekian kilo misalnya. Ya kan kalau diserang-serang masyarakat seperti yang pernah ada, kan tinggal menjabarkan itu, Pak. Iya. Tidak susah sebenarnya. Menjalankan pemerintahan ini tidak susah. Karena duitnya ada, ya kan? Duitnya ada, aparaturnya jelas, ya kan? Perangkatnya jelas. Perencanaan jelas. Perencanaan, ya gitu kan perangkat ya. Infrastruktur. Tinggal komitmen. Komitmen yang kita iya beda, kan begitu. Lebih susah lo ngurusin apa tadi itu? Kormi atau organisasi masyarakat. Karena kan tidak jelas itu anggarannya dari mana. Menyelaksanakan pemerintahan ini, pertama harus memang ya perlu inovasi. Yang kedua perlu tekad. Kalau tekadnya kuat, konsisten, insya Allah sudah jalan, sudah bagus. Ini Bang, kami ini kan sekarang anak muda lah, generasi muda. Ini kan kekurangan figur. Figur intelektual, orang yang bisa membangun karakter, yang patut dicontoh lah. Contohnya Bang kan, dari kampung. Nah, itu terlalu berlebihan. Dari kampung atau sampai sekarang jadi tokoh politik, punya karir yang luar biasa. Bagaimana tuh Bang untuk membangun karakter yang seperti Abang itu? Ya, terima kasih Mas Iwan, ketemu lagi. Rajin sekali mengundang saya untuk ngopi-ngopi sambil podcastan ya. Saya ditemani sama Pak Dede ini. Jadi kalau menjadikan saya sebagai trendsetter, saya kira sangat berlebihan lah. Kita muncul ke dunia politik ini semuanya kebetulan dan keberuntungan barangkali. Tetapi kalau bicara mengenai karakter building ya, bagi anak-anak muda kita, saya kira ini menjadi satu kerangka berpikir kita justru dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat melalui pengabdian-pengabdian saya di DPRD maupun teman-teman di tempat-tempat yang lain. Ya, karakter building ini penting karena memang anak-anak muda ini sekarang ini seperti kehilangan teladan ya. Teladan dalam hal bagaimana kehidupannya itu tidak punya orang yang dibanggakannya. Nah, sesungguhnya karakter building seorang pemuda pertama tentu dari keluarga. Ya kan? Keluarganya harus sehat dulu. Maka membangun keluarga itu penting ya. Bagaimana ayah ibunya menjadi contoh. Ya. Itu yang selama ini mungkin agak abai. Bagaimana mungkin menginginkan anak dengan kemampuan yang sederhana saja, sholat bagus saja. Lawang bapak sama ibunya di rumah gak menyontohkan itu, misalnya gitu ya. Bagaimana mungkin akan mengharapkan seorang anak punya budi pekerti yang bagus, tata cara berbicaranya yang bagus, kalau di rumah bapak dan ibunya berkatanya tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini salah satu cara untuk membangun karakter anak muda kita tentunya. Yang paling penting itulah dari keluarga. Yang kedua tentu dari lingkungan sekolahnya.
sekolah-sekolah kita itu harus diarahkan lebih berkarakter ya. Banyak sekolah yang berdiri sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri. Ini kritik saya terhadap keberadaan sekolah-sekolah baik yang ada di kota maupun yang ada di desa-desa Ya. sekalipun. Jadi mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri, tidak manunggal dengan masyarakat. Guru-gurunya, kegiatan-kegiatan sekolahnya. Kalau dulu sekolah itu dia melaksanakan kegiatan untuk yang berapa yang sangat bermanfaat untuk membangun karakter siswa itu bersama-sama dengan masyarakat. Contoh di kampung dulu sekolah ya, kalau ada Maulid Nabi dia laksanakan Maulid Nabi, libatkan tuh. Iya ya. Dulu kan semua terlibat. Masyarakat sekitar Iya. situ terlibat. Mau mengadakan perpisahan misalnya, masyarakat situ RT segala macam, Iya. lingkungan masyarakat itu terlibat. Nah ini yang sekarang ini gotong royong ya, gotong royong di sekeliling sekolah, anak-anak sekolahnya dikerahkan. Ini hal-hal kecil, tapi ini bagian daripada cara membangun karakter siswa di sekolah kita, anak-anak kita yang dalam masa tumbuh dan masa belajar itu memang terbangun karakternya sejak kecil bahwa dia orang yang butuh orang lain gitu loh. Nah itu lingkungan sekolah kita sekarang seperti abai untuk itu. Sekolah sibuk dengan kepala sekolahnya, dengan guru-gurunya dan administrasi sekolah serta pengajaran yang ada di sekolah itu saja. Dia abai untuk pendidik berkolaborasi dengan masyarakat. Berakulturasi dengan masyarakat, menyatu dengan masyarakat itu tidak ada. Iya, Coba ada lihat jarak sekarang, Mas. Ada jarak. Ya, itulah realitasnya sekarang. Sehingga saya kira ini perlu dibicarakan bagaimana ada beberapa skup-skup kegiatan di sekolah itu yang memang bisa menyatu dengan masyarakat. Guru juga begitu. Misal ada guru tertentu bertugas di kampung, ya kan? Jangankan ikut kegiatan masyarakat. Masyarakat misal ditunjuk, misal sekarang kan SMA, nah di kampung-kampung banyak tuh, SMP, SD. Kok bisa misalnya dalam satu kampung, masyarakat tuh nggak kenal sama kepala sekolah? Ini coba Aneh. itu. Makanya itu kadang-kadang ini bagian daripada kelemahan-kelemahan yang saya kira harus dievaluasi, bahwa yang namanya sekolah sebagai bagian yang sangat penting di dalam membangun karakter anak-anak muda kita, generasi muda kita itu memang harus menyatu dengan masyarakat. Iya. Sekarang ini kita berpikirnya adil saja, ya kan? Berpikirnya adil saja. Setiap orang yang kepengen jadi sesuatu itu karena keinginannya dan karena hobinya. Itu karakter dasarnya, ya kan? Walaupun di lapangan kita banyak menemukan profesi, kalau spesifik disebut guru tadi ya, latar belakang mereka memilih profesi itu banyak motivasinya. Ada yang motivasinya semata-mata pengen kerja aja kan gitu. Supaya bekerja, supaya tidak nganggur. Tapi ada yang sebagian banyak juga profesinya karena memang mencintai apa yang menjadi profesinya itu. Nah, yang menjadi soal itu memang orang-orang yang semata-mata memandang guru itu ya sebagai pekerjaan saja gitu, bukan sebagai sebuah pengabdian yang memang bisa itu secara total memberikan nilai-nilai kepada orang atau murid yang diajarnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Mereka banyak juga sih ya yang materialistis begitu. Karena dasar materialistis itu akhirnya standar-standar moral seorang guru itu hilang gitu kan. Keikhlasan, pengabdian, keteladanan itu hilang kan gitu. Yang lebih sibuk dikejar kan bagaimana mengejar jam tegaknya kan begitu, TKD-nya kan begitu, TPP-nya, dan itu yang mata-mata dikejar, sehingga
sebenarnya negara kan sudah, kalau untuk guru ya, negara kan sudah memberikan satu peluang untuk memuliakan mereka. Sayang tidak semua orang memahami kan. Maka di beberapa media sosial saya tulis mengenai itu. Negara ini kan sudah memberikan pemuliaan terhadap guru ini dalam hal sertifikasi. Closing statement abang, terakhir lah. Ya, kita putra Tanjung Jabung Barat, lahir besar di sini. Ya. Tentu jiwa raga kita mencintai Tanjung Jabung Barat, dan seluruh tenaga dan pikiran kita sepanjang pengabdian kita adalah untuk Tanjung Jabung Barat tentunya. Masih, mari kita sama-sama punya komitmen besar untuk membangun Tanjung Jabung Barat ini dari potensi yang ada itu lebih bagus dan lebih bagus lagi ke depannya. Mudah-mudahan amin. Kawan-kawan, itu dulu yang dapat kami sampaikan dari diskusi kami pada saat ini. Mungkin ada manfaatnya, jika ada salah kata dan sebagainya mohon maaf. Oke kawan-kawan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.